Film ini adalah lanjutan dari kisah ketiga pria psikopat sebelumnya yang sudah saya bahas. Ada baiknya teman-teman menonton terlebih dahulu awal mula kemunculan ketiga pria psikopat ini. Untuk lebih jelasnya, ayo kita simak filmnya bersama-sama. Di salah satu kota kecil bernama Fairlane yang terletak di Virginia Barat yang berdiri pada tahun 1914, rumor yang beredar pada masa itu semua penduduk yang berdiam di kota tersebut dinyatakan menghilang. Beberapa teori pun bermunculan guna menjawab segala pertanyaan tersebut, namun tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui secara pasti. Tapi yang jelas, mereka percaya dalam dibalik hilangnya penduduk di kota Fairlane disebabkan oleh beberapa kelompok kecil yang mendiami sebuah lembah di kota itu. Nah, kali ini 3 orang pria psikopat tadi berimigrasi ke kota kelahiran mereka. Seorang wanita yang ketika itu sedang jogging, dia berpapasan dengan 3 orang pria psikopat tadi. Si wanita ini awalnya menganggap ketiga pria ini sedang membuat lelucon dengan menghalangi jalannya. Namun pertanyaan tersebut terjawab ketika mereka bertiga memotong jari tangan si wanita serta memutilasi tubuhnya hingga dia tewas. Pada hari yang sama, untuk mengenang tragedi kelam yang terjadi pada tahun 1817, penduduk di kota itu mengadakan festival Halloween. Kembali kepada 3 orang pria psikopat tadi. Di tempat persembunyian mereka, saat itu mereka sedang memutilasi tubuh si wanita tadi untuk disantap. Dan ada juga ini seorang pria bernama Maynard Odette. Berdasarkan cerita filmnya, pria ini adalah ayah mereka, tapi dia agak berbeda ya. Terlihat dia sedang memarahi ketiga putranya karena dia takut nantinya penyamaran mereka selama ini akan terbongkar. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan 5 orang remaja labil yang berangkat ke kota tadi untuk memeriahkan festival Halloween. Di antaranya adalah Billy, Cruz, Lita, Gus, dan Julia. Dalam perjalanan, tiba-tiba seorang pria dengan sengaja melintasi jalanan tersebut, menyebabkan mobil mereka menabrak pohon. Ketika didekati, pria tersebut nampak tak sadarkan diri, dan tiba-tiba ternyata pria tersebut adalah Maynard Odette. Mereka pun beramai-ramai mengeroyoknya. Di sisi lain, ketiga pria psikopat telah bersiap memanah rombongan remaja tadi. Di saat yang bersamaan, seorang sheriff wanita bernama Angela Carter dan rekannya bernama Kelvin melewati tempat tersebut. Kali itu mereka berhasil diselamatkan. Ketika digeledah, mereka menemukan satu paket obat-obatan terlarang yang ternyata Billy diam-diam menyelundupkan tanpa sepengetahuan teman-temannya. Maynard bersama rombongan tersebut lalu diamankan ke kantor polisi. Sheriff lalu menyuruh Kelvin agar mengamankan TKP sendirian. Dan ketika saat itu, ketiga pria psikopat mulai melancarkan aksinya dengan menembak beberapa anak panah hingga Kelvin harus tewas. Remaja labil ini sibuk menyalahkan satu sama lain, karena ulah Billy mereka semua pun terkena imbasnya. Beruntung, Sheriff mengiyakan permintaan Billy agar membebaskan keempat temannya dan menyuruh mereka segera pergi dari kantor polisi. Setelah dicari tahu, ternyata Maynard ini adalah seorang buronan yang dicari kepolisian selama 30 tahun. Malam itu dia dikurung bersama seorang pria mabuk. Dan ketika festival Halloween berlangsung, ketiga pria psikopat tadi menyelinap dan mulai melancarkan aksinya. Mereka langsung merobohkan tiang pemancar sinyal, serta menyerang seorang karyawan PLN di kota itu, hingga terjadilah pemadaman total. Maynard nampak senang karena dia telah mengetahui bahwa dalang dibalik kekacauan tersebut disebabkan oleh anak-anaknya. Namun Angela Carter tidak menganggap semua bualan Maynard sebagai ancaman. Dia lalu melepaskan si pria yang dikurung bersama Maynard. Karena merasa kasihan, pria itu menawarkan bantuan agar menemani si sheriff sebelum rekannya Kelvin datang. Namun yang tidak mereka ketahui, Kelvin dari tadi telah tewas di tangan ketiga pria psikopat. Cruz yang saat itu menginap di sebuah motel bersama ketiga temannya, dia memutuskan untuk mengunjungi Billy di kantor polisi. Dalam perjalanan, dia menemukan salah seorang dari ketiga pria psikopat tadi sedang memandanginya. Pria psikopat lalu mengejar Cruz hingga dia pun semakin terpojok. Tiba-tiba, temannya yang lain muncul dari arah yang berbeda, lalu menikam wanita itu hingga tewas. Ketika itu pula, Julia memutuskan untuk menemui Billy di kantor polisi. Namun, sheriff mempertanyakan alasan dia kembali ke kantor itu. Julia lalu berkata, dia ingin menjenguk temannya Billy. Dan sedari tadi, Cruz lebih dulu pergi untuk membawakan bekal kepada pacarnya Billy. Namun, sheriff membantah hal tersebut karena sedari tadi tidak ada orang yang datang ke kantor polisi selain Julia.
Sedangkan di motel, Lita yang sedang ingin mandi, tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Pacarnya Gas yang ketika itu mengira orang di balik pintu tersebut adalah Julia. Ketika dibuka, dua orang psikopat langsung menyerang dan membawanya. Lita segera berganti pakaian dan mengambil sebuah besi untuk dijadikan senjata. Ketika salah satu dari psikopat mencoba mencari keberadaan Lita di kamar mandi, dari belakang Lita langsung menyerang. Meski psikopat tersebut sempat tersungkur karena terkena hantaman besi, serta Lita menusuknya menggunakan sebilah pisau, namun hal tersebut tidak berhasil. Di tempat yang berbeda, ketiga pria psikopat lalu mengikat kedua kakinya dan mematahkannya menggunakan sebuah palu. Hingga ketika sampai di kantor polisi, mereka lalu membuang tubuh Gas ke tengah jalan. Suami si Sheriff yang saat itu datang ke kantor polisi untuk membawakan beberapa lilin, dia menyaksikan bagaimana kebrutalan ketiga pria psikopat ini. Mereka mencoba menolong Gas, namun ketiga pria psikopat kembali memutar mobilnya dan melindas tubuhnya hingga tewas. Dalam situasi yang semakin tak karuan, Sheriff lalu melepaskan Billy dari sel, sedangkan Maynard akan dijadikan sebagai sandera sebelum ketiga psikopat tadi menghentikan aksinya. Di kantor polisi, Lita pun bertemu dengan Billy. Dia menanyakan keberadaan pacarnya, namun mereka semakin dibuat kesal dengan perkataan Maynard. Dia berkata, Cruz pasti sudah tewas karena dibantai anak-anaknya. Jika mereka ingin selamat, mereka harus membebaskannya saat ini juga. Begitulah ucapan Maynard dengan sedikit angkuh. Billy dan temannya pun memutuskan mencari Cruz dengan bermodalkan sepucuk senjata. Naasnya, Cruz ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa, dan ketika itu, ketiga pria psikopat datang menghampiri mereka. Beberapa tembakan dilontarkan. Ketiga pria psikopat ini sangat sekatan, sedangkan Billy dibuat kewalahan, hingga mereka berhasil membuat mereka berdua tak sadarkan diri. Ketika tersadar, mereka berdua sudah berada di sebuah lapangan. Di sini, ketiga pria psikopat kembali melakukan pembunuhan dengan cara paling brutal, hingga keduanya pun harus tewas. Sedangkan si pria yang ditahanan tadi dipercayakan oleh si Sheriff untuk mencari keberadaan Billy dan temannya. Namun mobilnya pun harus terguling ketika ban mobilnya menginjak kawat yang disebarkan di jalan raya. Dan ketika tersadar, ketiga pria psikopat lalu memasukkan si pria itu ke dalam drum untuk dipanggang hidup-hidup. Teriakan pria itu mengalihkan perhatian si Sheriff hingga dia masuk ke dalam jebakan. Tidak hanya sampai di situ, Sheriff yang melihat mobil suaminya ketika dibukakan pintu mobil tersebut dari belakang, ketiga pria psikopat langsung menabrak mobil tersebut hingga suaminya pun harus tewas. Sheriff yang sudah tak berdaya berusaha melawan dengan menembak salah seorang psikopat. Pria psikopat itu tidak merasakan kesakitan hingga ia berhasil menangkap si Sheriff. Lita yang ketika itu sedang mengawasi Maynard, dia sangat mudah diperdaya, hingga tanpa pikir panjang, Lita langsung membukakan kunci sel. Maynard lalu menusuk kedua bola matanya, dan dalam keadaan tidak bisa melihat, dia pun segera pergi untuk menyelamatkan diri. Sedangkan si Sheriff, Maynard dan ketiga pria psikopat langsung mengikatnya, dan menyiapkan jebakan paling mematikan. Ketika semua minyak telah disiramkan di ruangan tersebut, Maynard lalu membakar kantor polisi hingga si Sheriff pun harus tewas. Dan dalam perjalanan pulang, mereka kembali berpapasan dengan Lita. Mendengar suara mobil, Lita berpikir bahwa orang-orang dalam mobil tersebut akan menolongnya. Ujung-ujungnya dia pun harus kembali tertangkap, dan film pun selesai.